Assalamualaikum anak-anak ustazah. Alhamdulillah kita sudah masuk di bab keempat, yaitu tentang bangun datar. Ustazah akan menjelaskan dua bagian dulu ya nak. Ada yang bagian A dan bagian B, yaitu unsur-unsur bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Ustazah akan menjelaskan yang bagian pertama dulu tentang unsur-unsur bangun datar. Ustazah sudah punya bangun datar yang pertama, bentuknya nih toples ya, tutup toples. Bentuknya lingkaran. Ada juga cetakan kuenya ustazah yang bentuknya persegi. Ada juga buku matematika, buku paketnya yang berbentuk persegi panjang. Satu lagi, ustazah punya penggaris segitiga yang berbentuk segitiga. Jadi kita banyak jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu tentang bangun datar. Jadi yang pertama itu unsur-unsurnya ada sisi dan sudut. Ustazah akan menjelaskan yang apa itu sisi. Di sini ustazah sudah membuatkan bangun datar ya. Ada bangun datar bentuknya segitiga. Segitiga yang semuanya nih ukurannya sama. Jadi yang pertama sisi. Apa itu sisi? Sisi itu merupakan garis tepi pada bangun datar. Jadi semua garis tepinya itu yang namanya sisi. Misal dari titik A atau garis ya, ini garis A ke B, ini namanya sisi yang bawah ini. Terus dari titik B ke C, ini juga namanya sisi ya pada tepi bangun datar. Dan ini garis C ke A juga yang namanya sisi. Jadi sisi itu garis tepi pada suatu bangun datar. Nah, bagaimana dengan sudut? Yang kedua tentang sudut. Sudut itu pertemuan dua buah sisi. Jadi pas pertemuannya nih. Misal sisi BC dengan sisi CA. Nah, pertemuannya di sini. Jadi yang di tengah-tengah ini merupakan sudut. Nih, sudut. Di sini juga sudut. Di sini sudutnya nih, sudut. Ada sudut titik A. Ini sudut yang titik B dan titik C. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya persegi? Di sini ustazah sudah ada nih bentuknya persegi ya. Nih, persegi. Di sini ada titik A, B, C, D. Sisinya juga sama. Sisi itu adalah garis tepi ya, garis tepi pada suatu bangun. Jadi ada garis tepi yang bawah ini yang AB, ada garis tepi yang BC, yang CD dan yang AD. Nah, itu sisi. Yang sudutnya juga sama, sudutnya yang di ujung atau pertemuan dua buah sisi. Jadi yang di sini. Nah, ini namanya sudut. Ini sudut ya. Ini sudut, 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 sudut. Nah, bisa juga kalau di rumah kalian ya lantai. Nah, lantainya itu berbentuk misalnya persegi panjang. Jadi yang di ujung-ujung itu namanya sudut. Nah, yang di pinggir-pinggir ini, yang garis-garis pinggir ini namanya sisi yang di tepi-tepi. Ustazah lanjutkan yang bagian B, yaitu sifat-sifat bangun datar. Nah, ustazah akan menjelaskan yang sifat-sifatnya. Sifat-sifat bangun datar itu di sini ada 3 bangun datar. Yang pertama ada segitiga, segi 4, dan yang terakhir ada lingkaran. Ustazah akan menjelaskan yang bagian pertama dulu, yang segitiga. Di sini ustazah ada punyai 3 bentuk bangun datar segitiga. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yang semua sisinya berukuran sama. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Nah, yang segitiga sama kaki ini ustazah sudah ada tandanya ya. Nih tanda ada garis kecil ini artinya dia sama kaki. Yang sisinya sama, tetapi hanya yang kakinya saja atau yang di sebelah kanan dan kirinya yang sama. Artinya
segitiga sama kaki. Yang bawah ini ukurannya berbeda. Dan yang ketiga ada segitiga siku-siku. Kenapa namanya segitiga siku-siku? Karena ini ada tanda di sini ya. Biasanya ada tanda kotak di sini, artinya menandakan bahwa itu segitiga siku-siku. Ya, dia tegak lurus. Jadi yang ini sama ini. Nah, ini namanya segitiga siku-siku. Siku-sikunya berada di pojok di titik L ini. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan yang segitiga sama sisi tadi ya nak, yang semua sisinya berukuran sama. Nah, yang pertama ada segitiga sama sisi. Dilihat lagi. Nah, kita akan menuliskan sisinya terlebih dahulu. Nah, sisinya itu berarti dari titik A, B ya, atau ini kita namakan garis AB. Dari A ke B itu sebagai sisi pertama. Baru ya, yang pertama sisi. Nah, sisi AB ya, sisi AB itu sama dengan sisi BC karena semua berukuran sama ya, sisinya sama panjangnya. Berarti di sini BC. Dan sama juga sisi dari C ke A atau sisi CA. Sama dengan sisi CA. Nah, karena segitiga sama sisi ini ukurannya sama semua, saja menulisnya sisi AB sama dengan BC sama dengan CA. Yang kedua, Ustazah akan menjelaskan yang sudut. Sudut pada segitiga sama sisi, nih semua sudutnya sama ya. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Kenapa ketiganya ini sama? Karena yang berukurannya sama. Semua sisinya sama ukurannya. Sudutnya pun besar sudutnya juga sama. Jadi untuk sudut pada segitiga sama sisi, ini sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Jadi pada segitiga sama sisi, yang pertama sisinya ini ketiga sisinya sama panjang karena ukurannya sama. Yang kedua sudut A itu sama dengan sudut B dan sama dengan sudut C. Jadi ketiga sudutnya pun juga sama. Yang kedua ada segitiga sama kaki yang hanya ukuran yang sama itu hanya di kakinya aja ya, karena segitiga sama kaki. Yang pertama sisi. Nah, berarti karena di sini segitiga sama kaki, berarti yang sama itu sisinya yang hanya yang kakinya saja. Sedangkan yang bawahnya ini yang DE-nya tidak sama. Berarti sisinya ini yang sama, sisi DF ya, DF yang sebelah sini itu sama dengan sisi EF yang sebelah kirinya Ustazah. Berarti dapat ditulis sisinya, ini juga sudah ada gambarnya. Sisi yang ini ya DF sama dengan sisi EF ya, EF. Nah, jadi karena segitiga sama kaki berarti hanya kakinya aja yang sama, sisinya yang sama hanya ada dua pasang. Yang ini nggak sama ya, karena ukurannya berbeda. Jadi sisinya itu sama dengan DF sama dengan EF. Bagaimana sudutnya? Nah, sudutnya yang sama. Karena yang kakinya ini yang hanya kakinya aja yang sama, berarti sudut yang sama hanya sudut D dan sudut F. Ya, sudut D dan sudut E. Sedangkan sudut F-nya tidak sama karena dia ini lebih kecil. Nah, ini ya, nih kelihatan lebih kecil. Jadi yang sama hanya sudut D dan sudut E. Jadi Ustazah tuliskan sudutnya ini, sudut D itu sama dengan sudut E. Yang kedua ada bangun datar segi 4. Di sini Ustazah contohkan ada dua bangun datar. Yang pertama ada bangun datar persegi. Persegi
A, B, C, D. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Ya, nih kakinya yang ini sama. Ada trapesium R, S, T, O. Ustazah akan menjelaskan yang bangun datar persegi dulu ya. Nah, ini termasuk bangun datar segi 4. Jadi yang pertama kita akan mencari sisi dan sudut dari bangun persegi ini. Nah, karena di sini persegi ini sisinya semua sama dengan ukuran yang sama, panjangnya sama, jadi sisinya sisi AB itu sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Jadi Ustazah tuliskan sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi semua sisinya sama. Bagaimana dengan sudut? Karena semua panjang dan ukurannya sama, sisinya sama, jadi sudutnya besarnya pun sama. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D semua sudutnya sama. Jadi keempat sisinya ini atau sudutnya ini pun juga sama. Jadi dapat ditulis sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Jadi itu untuk persegi ya. Nah, bagaimana dengan trapesium sama kaki? Ya, ini kakinya sama. Nah, ini sama. Sisinya ya, sisinya berarti sisi yang sama yang mana? Karena di sini trapesium sama kaki berarti sisi yang bagian kakinya aja yang sama. Yang bawahnya berbeda ya. Ini panjang, ini pendek. Berarti dapat ditulis sisi pada trapesium sama kaki hanya ada 2. Ada panjang RU dan ST. Jadi saya tuliskan sisi RU sama dengan sisi ST. Jadi hanya ada 2. Karena trapesium sama kaki ya nak. Yang ini aja nih sisinya sama. Sedangkan yang RS dan UT-nya berbeda. Nah, bagaimana dengan sudut? Sudut pada segi trapesium sama kaki. Jadi dilihat di sini, jadi sudut R ini sama dengan sudut S. Ya, nih sama. Jadi dapat ditulis sudut R sama dengan sudut S. Nah, yang ini dulu sama ya, besarnya sama. Kemudian ada lagi sudut yang sama, sudut O ini dan sudut T. Nah, sudut O sama dengan sudut T. Jadi pasangannya sudut R dengan sudut S yang sudutnya sama. Kemudian sudut U dan sudut T yang sudutnya sama. Yang ketiga yaitu yang lingkaran. Nah, ada bangun datar lingkaran. Di sini tadi contoh bendanya Ustazah ada tutup toples ya, yang berbentuk lingkaran. Untuk lingkaran ini dia hanya memiliki sebuah atau satu sisi lengkung. Jadi pada lingkaran ini hanya satu sisi lengkung saja. Nah, dia tidak ada sudutnya, tetapi dia mempunyai hanya satu sisi lengkung. Dan sisi lengkung ini juga bisa dinamakan dengan keliling lingkaran. Alhamdulillah, materi kita di bab keempat bagian pertama dan kedua sudah selesai. Ustazah harapkan penjelasan dari awal sampai akhir ini insya Allah anak-anak mudah dimengerti dan selalu dilancarkan dalam belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.